kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masih ngomongin tentang kira-kira seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis. Tapi kita akan ngomongin kira-kira nih, bisnis itu dikatakan modalnya cukup tuh gimana sih? Nah, kita akan mencoba calculate atau menghitung. Tapi ini adalah formula, bisa dikatakan formulanya ada banyak, cuman ini salah satunya. Nah, kalau misalnya kalian mau melihat kira-kira bisnis kalian butuh modal berapa, ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kalian harus tahu kira-kira pengeluaran kalian itu apa saja sih. Kita harus ngelis nih, pengeluaran saya untuk bahan baku, untuk operasional, untuk marketing, untuk mungkin SDM-nya, lalu nanti mungkin ada untuk transportasi, mungkin nanti distribusi, segala macam. Itu harus kalian list semuanya, jangan sampai akan ada yang ketinggalan. Nah, kalau kalian sudah list, nanti kalian hitung nih berapa kira-kira. Kita pakai perkiraan dulu karena kita baru memulai. Nah, nanti ketika sudah dihitung, ternyata pengeluaran saya ada listnya A, B, C, D, F, G, H, I, J nih, ada banyak, ada 10 misalnya. 10 saya sudah detail terkait transportasi, terus biaya-biaya tidak terduga dan yang lainnya. Terus kira-kira kalian calculate atau kalian jumlahkan. Berapa sih jumlahnya? Ternyata katakanlah 10 juta. Atau katakanlah 5 juta dari jumlah dana tersebut. Nah, kalau bisa setelah kalian calculate itu, nanti kalian masuk ke yang kedua, langkah kedua. Kalian menambahkan kira-kira 10% sampai 20%. Misalnya tadi nih, ternyata pengeluaran kalian jumlahkan sudah detail, itu adalah 10 juta, tambahkan 10% deh, jadi 1 juta tambah 1 juta. Jadi kira-kira dana tersebut kalian butuhkan sebanyak 11 juta. Modal kalian nih. Nah, bisa juga kalau mau jaga-jaga lagi ya tambahkan 20% lah, jadi 12 juta. Itulah kira-kira cara yang paling simple ketika kita berbicara tentang berapa jumlah yang pas. Itu untuk untuk awal. Nah, setelah kita dapat nanti angka awal nih, kalian antisipasi nih, masuk ke langkah 3, yaitu kalian membuat sebuah perencanaan atau forecasting selama 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Kenapa kita harus buat seperti itu? Supaya kita tahu bagaimana pergerakannya kita. Dana yang dibutuhkan tiap bulan itu berapa, harus tahu. Tapi di satu sisi juga kita mungkin memikirkan pendapatan kita berapa. Tapi ingat, pendapatannya jangan langsung 100% uang kembali. Enggak. Ketika kita melihat berapa jumlah dana yang keluar, berapa jumlah dana yang masuk, itu harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin dua hal tersebut. Jadi buatlah anggaran kira-kira untuk 6 bulan ke depan seperti apa, 6 sampai 12 bulan ke depan deh. Nah, di situ nanti akan ada gunanya di belakang nih, nanti akan saya jelaskan. Nah, ketika kita sudah buat nih anggaran 6 sampai 12 bulan ke depan, selanjutnya masuk yang keempat. Kira-kira kita mau cari pendanaan dari siapa sih? Karena kalau kita ngomongin pendanaan kan mungkin bisa pakai dana pribadi, tapi tidak menutup kemungkinan kalian akan mencari dana dari investor, dari bank dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya terkait dengan financial optional atau pendanaan dari mana, akan dibagi menjadi 2 nih financial option. Yang pertama ada internal, ada eksternal. Internal ini yang gampangnya dari dana pribadi kalian. Misalnya tabungan saya, dana memang saya mempersiapkan untuk bisnis saya, nggak masalah. Atau yang kedua bisa dari saling aset. Saya bisnis baru, saya nggak punya aset. Iya, kalian memang tidak punya aset untuk bisnis baru misalnya, tapi kan kalian punya aset pribadi, itu bisa kalian jual, itu juga bisa jadi dana pribadi dari internal. Nah, sisi lain kalau kita ngomongin dana itu juga dari eksternal ada. Nah, di sini saya mencontohkan ada 2, dari investor, dari bank. Tapi kan kalau dari bank sama investor nggak semerta-merta, saya punya bisnis, saya butuh dana 12 juta, tak kasih dana deh. Nggak bisa. Pasti investor akan memikirkan kira-kira apa timbal baliknya, bagaimana bagaimana kondisinya ke depan, seperti apa bisnis ini. Karena bisnis baru, investor ketika ngomongin bisnis baru pasti akan melihat kaitannya apa saja nih. Apakah kalau saya invest di sana saya beruntung atau tidak? Gimana nih growth-nya ke depan? Bagaimana perkembangannya? Investor pasti akan mempertimbangkan hal tersebut. Nah, salah satu cara investor untuk melihat apakah bisnis itu layak atau tidak dengan cara melihat bagaimana proyeksimu selama 6 bulan sampai 12 bulan ke depan.
Makanya sangat penting kalian untuk membuat proyeksi atau forecasting atau anggaran kalian selama 6-12 bulan ke depan seperti apa. Nah, di mana nanti kalian akan membuat yang namanya cash forecasting dari anggaran tersebut, anggaran 6-12 bulan ke 12 bulan ke depan, kalian akan buat yang namanya cash forecasting atau peramalan cash. Peramalan cash kalian seperti apa? Karena dari peramalan cash ini nanti investor akan bisa lihat kira-kira berapa dana yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan itu berapa. Lalu nanti akan terjadi problem-problem apa saja sih yang harus ini. Lalu nanti akan apapun. Dari forecasting ini akan menggambarkan semuanya, bagaimana kondisi selama 6-12 bulan ke depan. Tapi ingat, ini adalah forecasting. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Ini adalah peramalan. Tapi kalau setidaknya dengan kalian menggunakan forecasting atau peramalan, kalian bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dan investor juga lebih suka ketika kalian sudah memiliki forecastingnya, tahu ini kondisi perusahaan seperti ini nih selama 6 bulan sampai 12 bulan ke depan gitu. Nah, gimana cara membuat cash forecastingnya? Nah, di sini saya mengambil hal yang simpel lagi. Saya ambil 4 cara simpel untuk menentukan cash forecasting itu gimana. Yang pertama, kita harus menentukan dulu nih, menentukan berapa lama periodenya. Saya mau 6 bulan, saya mau 12 bulan, 1 tahun pun bisa. Kalau kita bisnis awal ya udahlah 6-12 bulan, kira-kira berapa lama kita membuat forecastingnya, peramalannya. Lalu saya akan melakukan list, atau saya akan ngelis pendapatan saya itu dari mana saja. Dari penjualan kah, dari penjualan aset atau pribadi, A, B, C, D, E, F, G. Saya akan ngelis. Nah, baru yang ketiga, ketika saya udah ngelis input income saya apa, saya akan ngelis pengeluaran saya apa aja. Saya harus bayar apa aja sih? Bayar sewa, saya bayar karyawan, saya bayar listrik dan yang lainnya, air segala macam, itu juga saya list. Ketika sudah saya ngelis income-nya apa, outcome-nya apa, baru saya mengkompil atau menjadikan satu, kira-kira selama 6 bulan ke depan apakah pengeluaran saya dan pendapatan saya akan stabil seperti inikah atau tidak. Nah, caranya gimana? Nanti akan lebih detail lagi di cash management. Di situ kita akan membahas mengenai bagaimana membuat cash forecast. Cuman ini gambaran aja mengenai untuk menentukan sebuah forecasting itu apa saja yang harus kita siapkan. Ingat, list income kalian apa dan list outcome kalian apa. Karena setidaknya dengan kalian menggunakan forecasting ini, kalian akan tahu kira-kira kalian membutuhkan dana berapa sih, kalian butuh dana untuk apa saja sih, pengeluaran kalian gimana, pendapatan kalian gimana. Terus kalau misalnya nanti ada 1 bulan yang ternyata pendapatan saya kurang, apa yang saya lakukan, kira-kira seperti apa. Nanti kalau misalnya saya kekurangan dana, apa yang saya lakukan dengan yang namanya cash forecasting ini. Dengan cash forecasting ini setidaknya kalian bisa melewati masa-masa kritikal kalian. Karena dengan ada forecasting ini, kalian akan tahu, selama 6 bulan ke depan gimana, 12 bulan depan gimana. Karena sebuah bisnis, apalagi yang kalau startup ini, itu 1 tahun pertama adalah hal yang sangat kritikal. Kalau misalnya kalian tidak bisa membuat cash forecasting yang bagus, cash forecasting yang baik, maka nanti takutnya ketika di jalan kalian udah ngerasa stabil, tiba-tiba ada kejadian tidak terduga yang mengakibatkan bisnis kalian ternyata sedikit goyang dan justru malah hancur. Jadi sangat penting bagi sebuah bisnis membuat sebuah cash forecast yang bagus. Oke, sampai di sini mengenai determining capital untuk sebuah bisnis kecil. Untuk bahasan selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.